Apakah mereka itu akan masuk ke Big Hit Entertainment atau masuk ke anak label dari Big Hit Entertainment yang dulunya Haechan dan juga Ryujin itu sempat dirumorkan dating. Apa alasan kenapa mereka dirumorkan dating? Yaitu dikarenakan Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang update berita dari dunia per K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Sword Music yang telah meminta maaf atas pembubaran dari Gfriend secara mendadak. Dan di sini Sword Music juga telah membahas bagaimana tentang pengembalian dana dan juga bagaimana masalah konten dari Gfriend. Dan untuk lebih jelasnya, aku akan langsung aja bacain bagaimana pernyataan dari pihak Sword Music. Halo, ini Sword Music. Jadi pertama dan juga terpenting, izinkan kami untuk mengungkapkan penyesalan kami dikarenakan telah menimbulkan kekhawatiran bagi semua penggemar dengan pengumuman tiba-tiba tentang berakhirnya kontrak artis. Kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada semua penggemar yang telah mengungkapkan cinta tak terbatas mereka untuk Gfriend. Kami menyadari kekhawatiran serta permintaan yang dibuat oleh penggemar terkait rencana pengelolaan konten dari Gfriend setelah kontrak artis eksklusif perusahaan kami juga berakhir. Nah, di sini kami itu berusaha keras untuk memastikan bahwa kami dapat mengatasi masalah ini sebaik mungkin. Meskipun belum ada cukup waktu sih setelah keputusan untuk menyelesaikan semua detail terkait masalah ini, kami ingin memberikan gambaran umum tentang apa sih yang telah diputuskan untuk membantu Anda dalam melanjutkan pengalaman kamu dengan konten dan juga layanan dari Gfriend. Yang pertama adalah mengenai semua media sosial dari Gfriend yang ada itu akan terus dipertahankan. Jadi media sosial resmi dari Gfriend misalnya kayak KP Penggemar dan juga Gfriend Weverse akan tetap terbuka dengan konten yang tersedia untuk diakses. Namun beberapa fungsi termasuk menulis postingan baru akan ditangguhkan setelah jangka waktu tertentu. Nah, dikarenakan fungsi dan juga layanan berbeda menurut saluran dan juga komunitas, harap kalian itu melihat pemberitahuan lebih rinci yang tersedia. Dan kalian juga dapat mengakses konten ini di masa yang akan mendatang kapanpun Anda ingin mengingat kembali kenangan indah bersama dengan Gfriend. Yang kedua adalah mengenai pengembalian dana akan diberikan untuk sisa periode dalam keanggotaan body kalian. Jadi jika keanggotaan Gfriend body kalian saat ini masih valid, pengembalian dana dapat diberikan sesuai dengan pedoman pengembalian uang keanggotaan Weverse. Namun kalau diperlukan beberapa saat sebelum Anda menerima pengembalian dana, dikarenakan kami juga masih mempersiapkan langkah-langkah terperinci. Nah, di sini kami itu meminta ya pengertian dari kalian semua dan kami juga akan memberikan petunjuk terperinci untuk proses pengembalian dana kalian sesegera mungkin. Dan yang terakhir adalah mengenai pengembalian dana yang diberikan kepada mereka yang terpilih untuk acara fansign untuk Labyrinth. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa acara fansign Labyrinth kan itu ditunda nih dikarenakan penyebaran COVID-19. Jadi, pengembalian dana akan diberikan kepada mereka yang terpilih untuk acara fansign sesuai dengan kriteria yang terpisah. Nah, di sini penyelenggara acara yaitu Kakao Entertainment akan menghubungi mereka yang dipilih untuk acara secara individual mengenai prosesnya. Dan kami juga akan bekerja sama dengan penyelenggara untuk memastikan semua orang dapat dihubungi tepat waktu. Layanan terkait IP Gfriend lainnya seperti Hype Inside dan juga Superstar Gfriend itu akan berlanjut hingga mereka menyimpulkan sesuai dengan jadwal terpisah. Nah, jadwal ini juga akan tersedia dari masing-masing penyedia layanan dan kalian juga dapat merujuk ke pengumuman dari situs web terkait dan juga saluran media sosialnya. Dan kami juga sangat menyadari kesusahan dan juga kebingungan yang ditimbulkan oleh berita mendadak ini kepada banyak orang, baik artis maupun agensi bekerja hingga saat-saat terakhir dari diskusi kami untuk memberikan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Dan kami juga sangat menyesal bahwa kami tidak dapat memberikan hasil yang kalian semua harapkan. Gfriend mempelopori generasi baru musik untuk girl group dengan berbagai konsep, penampilan, dan lagu yang dicintai oleh semua penggemar dan kalian juga telah menyaksikan bagaimana pertumbuhan mereka sebagai artis. Gfriend bersinar paling cemerlang sebagai artis dan juga sebagai tim ketika mereka bersama dengan nama Gfriend. Kami juga meminta kalian semua agar terus memberikan mereka cinta dan juga dukungan setiap saatnya. Dan saat ini anggota akan mulai mengambil langkah pertama dalam perjalanan baru mereka. Perusahaan kami juga akan terus mendukung para member dari Gfriend dan memastikan bahwa langkah pertama mereka dipenuhi dengan harapan. Dan kami juga akan terus berada di pihak mereka untuk upaya masa depan mereka. Kami akan berusaha keras untuk memastikan bahwa semua penggemar dapat mengingat Gfriend dan tetap berada di sisi mereka selama mungkin. Mohon izinkan kami untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami yang tulus.
Oke guys, itu adalah pernyataan dari pihak Shark Music. Di sini mereka itu telah meminta maaf kepada kalian semua atas pemberitaan yang secara mendadak ini. Dan mereka juga di sini menyatakan bahwa untuk sosial media dari Gfriend yang udah dibuat itu tidak akan dihapus alias tetap dipertahankan. Dan mengenai pengembalian dana baik untuk yang keanggotaan dan juga yang fansign itu akan dikembalikan lagi, oke? Jadi yang mungkin sekarang itu udah daftar keanggotaan Badi, tenang aja, uang kalian itu akan dikembalikan. Dan juga buat yang kemarin ikutan acara fansign yang labirin itu juga akan dikembalikan kok uangnya oleh pihak Shark Music. Oke, sebenarnya sih bukan tentang uang sih ya. Masalah uang yang 100, 200, 300 itu para Badi juga tidak terlalu mempermasalahkan ya. Yang paling dipermasalahkan ini adalah bagaimana nasib dari Gfriend ke depannya. Aku rasa sih mereka juga akan bekerja sama dengan agensi baru. Aku tidak tahu ke depannya apakah mereka itu akan masuk ke Big Hit Entertainment atau masuk ke anak label dari Big Hit Entertainment yang lain, ataukah masuk ke agensi yang baru. I don't know about that. Ya, kita tunggu aja ya bagaimana kedepannya, dan kita juga berharap semoga Gfriend kedepannya akan menjadi lebih sukses lagi. Maksud aku adalah member-member dari Gfriend itu akan sukses kedepannya dengan karir mereka yang baru. Dan kalau bisa reuni kembali ya why not sih. Ya intinya yang terbaik aja deh buat member dari Gfriend. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datangnya dari Haechan dan juga Ryujin yang lagi-lagi dikabarkan tengah dating. Why? Kenapa banyak sekali dari netizen yang merumorkan bahwa mereka itu tengah dating? Oke, jadi gini nih ceritanya guys. Jadi kemarin Haechan itu udah ngadain yang namanya siaran langsung nih di V-Live bersama dengan para penggemar. Ya biasalah ya, ngobrol-ngobrol bareng gitu, cerita bareng sama penggemar. Nah pada saat si Haechan itu pengen ngecek komentar dari para penggemar, dia pun ngambil iPad-nya nih supaya kan ngelihatnya juga lebih jelas. Jadi pas saat Haechan udah ngebuka iPad-nya, di sana netizen itu kayak melihat something gitu. Nah ternyata di sini Haechan itu kayak nge-follow 2 akun. Akun yang pertama di-follow adalah akun NCT. Dan tahu nggak akun kedua yang di-follow oleh Haechan apa? Yang di-follow oleh Haechan adalah akun dari IZY. Jadi dikarenakan hal itulah para penggemar di sini teringat akan Ryujin. Dikarenakan Haechan itu nge-follow IZY. Kenapa sih para penggemar itu teringat akan Ryujin? Karena gini guys, dulunya Haechan dan juga Ryujin itu sempat dirumorkan dating. Apa alasan kenapa mereka dirumorkan dating? Yaitu dikarenakan barang yang mereka gunakan itu sama persis. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa di Korea sana itu emang sering nih guys, kalau ada couple biasanya mereka itu akan pakai barang-barang yang sama. Tujuannya sih nggak tahu juga sih, karena mereka yang dating ya, bukan aku ya. Tapi seperti yang aku lihat-lihat dan juga seperti yang aku tonton di drama dan juga film, mereka biasanya pakai barang couple dikarenakan itu terlihat yowo gitu loh guys. Dan itu yang ngebuat mereka juga kayak romantis gitu, makanya mereka pakai barang couple. Dan gak hanya itu saja, ada juga seorang selebriti, aku lupa acaranya kayak gimana, tapi sempat aku bahas juga di video dating waktu itu, yang mana selebriti itu mengungkapkan bahwa memang benar kalau artis-artis yang sedang berkencan itu biasanya sih pakai barang couple gitu guys. Nah hal itulah yang menyebabkan nih guys, saat Haechan dan juga Ryujin memakai barang yang sama, muncullah teori baru. Teorinya adalah Haechan dan juga Ryujin ini kayak seolah-olah berkencan gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya bagaimana kebenaran di balik semuanya, karena di Space aja nggak pernah nih nge-gap mereka berkencan, bener nggak? Ya jadi kita juga tidak bisa percaya dengan mentah-mentah teori yang telah dibuat oleh penggemar gitu. Tapi kalau untuk yang was-was ataupun untuk bersiap siaga ya boleh aja sih. Dan mengenai barang couple dari Haechan dan juga Ryujin, apa sih barang yang dimaksud? Jadi barang yang dimaksud adalah earphone dan juga casing. Dan Cinggu, dikarenakan hal ini juga menjadi topik yang lagi hangat banget di kalangan netizen. Netizen pun juga telah mengungkapin komentar terbaru yang dibuat oleh member IZY terhadap Ryujin. Jadi saat itu mereka berkata nih kepada Ryujin, Ryujin saat ini benar-benar suka berdandan ya, dan juga sangat baik deh hari ini. Terus Ryujin pun menanggapi komentar para membernya dengan mengatakan, ternyata membeli pakaian lebih menyenangkan ya dari yang saya kira. Terus komentar dari netizen kayak gini guys, situasi itu terlalu dipertanyakan sih, kamu itu gunain iPad nih untuk memeriksa komentar, dan kemudian itu menunjukkan bahwa kamu itu kayak ngikutin NCT dan juga IZY di V-Live. Terus kamu juga tiba-tiba kayak terkejut ngelihat ke arah kamera, dan kemudian kamu itu menutupi lensa. Bener juga sih komentarnya ya, ekspresi dari Haechan sih kayak shock gitu kan. Oke, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, mungkin bukan dikarenakan ketahuan nge-follow IZY atau apa, ya we don't know juga sih. Next kita ke komentar yang berikutnya. Ekspresi wajahnya baru saja berbunyi, oh sial, kayak gitu. Sungguh gila sih, bagaimana ada begitu banyak desas-desus tentang mereka di masa lampau, dan kemudian ini baru saja mengenainya kembali.
Adakah kemungkinan dia hanya menjadi seorang Mitzi? Ya bener sih, siapa tahu dia ini cuman Mitzi saja yang suka dengan Itzy, makanya dia nge-follow akun Itzy. Kan nggak ada yang tahu guys. Nah kalau kalian sendiri sebagai netizen dan juga Mitzi, ngelihat bagaimana rumor tentang Haechan dan juga Ryujin ini gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas tentang topik yang terakhir, yaitu tentang salah satu drama dari Netflix yang lagi viral dan juga menjadi topik perbincangan juga nih di kalangan para penggemar Korea dan juga khususnya adalah para penggemar K-drama, yaitu tentang drama Move to Heaven. Jadi serial Netflix original Korea terbaru yaitu Move to Heaven telah hadir untuk menyentuh hati para pemirsa. Jadi film ini atau drama ini menceritakan tentang seorang pembersih trauma bernama Han Geure dan juga pamannya yang seorang mantan narapidana Cho Sang-gu. Nah keduanya itu membantu menyampaikan pesan tak tersampaikan dari orang yang telah meninggal kepada mereka yang telah dicintai. Dan kalian tahu nggak guys, drama ini kata orang sih ya, aku juga belum nonton. Dramanya ini kayak ngandung bawang banget dan itu akan membuat kita sedih. Makanya aku belum siap untuk nonton, serius. Aku itu adalah salah satu orang yang suka banget dengan drama Netflix karena drama Netflix itu nggak pernah ada yang mengecewakan. Termasuk untuk yang Move to Heaven, kayaknya ini bener-bener asik banget deh. Karena ya teman-teman aku itu udah pada nonton semua, jadi aku kayaknya habis ini nonton deh. Dan berikut adalah 5 alasan sih yang diberikan oleh para penggemar kenapa sih kalian tuh harus nonton drama yang Move to Heaven. Apa aja sih alasannya? Yang pertama adalah dikarenakan ceritanya yang unik. Guys, kalian tuh pernah nggak sih denger tentang ada yang namanya pembersih trauma sebelumnya? Nggak pernah ya? Jadi, untuk profesi ini itu kayak ngebantu membersihkan rumah orang yang telah meninggal dan juga mengumpulkan barang-barang yang berharga miliknya. Nah, kemudian mereka ini akan ngembaliin barang-barang yang telah dikumpulkan itu kepada para keluarganya. Dan nantinya, selain mengembalikan barang-barang tersebut, mereka juga akan menyampaikan pesan-pesan yang belum terucapkan oleh orang yang telah tiada itu kepada orang yang pengen disampaikan pesannya. Ngerti nggak? Misalnya kayak gini, kalian tuh punya teman. Nah, teman kalian ini misalnya kayak maaf nih, misalnya meninggal kayak gitu kan. Habis itu teman kalian ini pengen nyampein pesan nih sama kalian. Tapi kan dunia kalian tuh kayak beda. Jadi nggak bisa dong nyampein pesan sama kalian. Nah, dengan adanya pembersih trauma ini, nantinya pesan kalian itu dapat disalurkan melalui mereka dan juga nantinya pembersih trauma ini akan menyampaikan pesan itu kepada kalian. Oke, kayak gitulah. Kok berbelit-belit ya aku jelasinnya. Next, kita ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah dikarenakan di sini diperankan oleh Lee Jae-hoon. Jadi kalau kalian itu pencinta drama Korea atau pecinta film-film Korea, kalau kalian belum nonton drama atau film dari Jae-hoon, itu benar-benar kayak rugi banget sih. Karena dia ini merupakan salah satu aktor terbaik di Korea. Dia ini kayak bunglon banget. Kenapa aku sebut bunglon? Karena dia itu kalau memainkan perannya itu kayak benar-benar menyerupai alias masuk banget ke dalam peran tersebut. Jadi gangster oke, jadi guru oke, jadi seorang profiler intinya oke banget. Jadi dikarenakan drama ini diperankan oleh Lee Jae-hoon, kalian itu nggak perlu ragu lagi bahwa dramanya ini akan jelek. Pasti dramanya ini akan benar-benar bagus banget dan juga sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan alasan yang ketiga adalah dikarenakan drama ini dibintangi oleh bintang muda yang berbakat. Tang Jun-sang dan juga Hong Seung-hee adalah para pemain yang sedang naik daun nih guys, dan juga akan pastinya mencuri perhatian kalian semua. Tang Jun-sang sendiri dikenal melalui perannya sebagai tentara Korea Utara termuda yang mengemaskan di Crash Landing on You. Sementara kalau Hong Seung-hee sih merupakan cucu dari seorang pria yang punya impian tulus terhadap balet di Navillera. Nah, kedua bintang muda ini mengaku sangat senang loh bisa menjadi pemeran utama dalam serial Move to Heaven yang menghangatkan hati para pemirsanya. Dan alasan yang keempat adalah dikarenakan kehadiran cameo yang luar biasa. Jadi selain ada pemeran utamanya yang bener-bener kayak wow banget, di sini juga akan ada banyak sekali wajah-wajah familiar yang akan kalian temukan. Siapa aja sih? Dimulai dari Ji Jin-hee, lalu ada juga Choi Soo-young, serta yang terakhir adalah Lee Jae-wook. Intinya adalah akan ada banyak sekali wajah-wajah familiar atau cameo yang luar biasa yang akan kalian temukan dalam drama yang satu ini. Dan alasan terakhir adalah dikarenakan bromance yang benar-benar mengesankan. Jadi guys, selain kisah menyentuh dari mereka yang telah meninggal, kalian juga akan menyaksikan hubungan bromance yang mengharukan antara Han Geure dan juga Sang-gu. Jadi Han Geure yang punya sindrom Asperger sempat ngebuat Sang-gu kesulitan untuk menyesuaikan diri. Sebaliknya, Geure merasa pamannya yang mantan narapidana sangatlah tidak rapi dan juga kasar. Namun keduanya belajar beradaptasi dan mulai saling memperhatikan satu sama lain. Lee Jae-hoon dan juga Tang Jun-sang juga mengungkapkan bahwa meski mereka memerankan karakter paman dan juga keponakan, keduanya sangat dekat layaknya kakak beradik dalam kehidupan sebenarnya.
Oke guys, itu adalah 5 alasan kenapa kalian tuh harus nonton Move to Heaven. Nah, aku aja mau nonton nih, masa kalian tuh enggak? Kok kayak promosi banget ya. Intinya aku rekomendasi serial yang satu ini karena banyak orang sih bilang bahwa serialnya itu bagus. Meskipun aku belum nonton, tapi aku tahu kok bahwa serial ini pasti benar-benar kayak bagus banget karena review dari orang itu semuanya bagus. Makanya sekarang ini langsung mau ke Netflix dan juga cek bagaimana serialnya. Serius. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah ambil ucapan, sikap tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan kalau kalian dengar suara yang ribut itu ada penjual. I'm so sorry banget ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.